Halo bestinya kata Ani. Besti, ketegangan antara DJ Panda dan Erika Carlina ini makin kesini makin memuncak aja ya kan. Padahal si DJ Panda ini udah loh minta maaf berkali-kali lewat video TikTok. Katanya sih dia udah ngaku semua kesalahannya. Mulai dari celetukan gimmick yang katanya spontan itu, terus soal ancaman-ancaman yang bikin Erika kesel, sampai urusan parodi yang bikin heboh itu. DJ Panda juga udah minta maaf ke Erika dan DJ Bravi. Bilangnya sih ini semua jadi pelajaran hidup yang berharga biar dia bisa berubah jadi lebih baik. Tapi ya gitu deh, seperti permintaan maaf itu belum cukup meredakan bara api di hati Erika. Kira-kira bakal ada season selanjutnya nggak ya dari drama panas satu ini? Halo, saya Panda. Di sini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi. Dari perihal live saya yang sikap, perilaku, dan ucapan yang kasar dan tidak sopan, saya sadari saya tidak baik dan banyak salah. Dan ucapan soal gimmick itu terlontar spontan tanpa saya pikir panjang. Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini. Satu hal yang mengenai parodi, saya berusaha menolak. Di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Sekali lagi saya akui saya salah dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf sebesar-besarnya pada Erika dan Ko Brevi. Ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya dan menyadarkan saya untuk berubah dan lebih baik lagi dalam hidup saya. Tapi tunggu dulu, kayaknya drama ini masih jauh dari kata N. Soalnya Erika Carlina kasih respon yang lumayan pedas nih buat klarifikasi dari DJ Panda. Lewat akun media sosial pribadinya, Erika memang membenarkan kalau dia batal nikah sama DJ Panda setelah tahu dirinya hamil. Tapi dia membantah keras tudingan kalau dia pernah minta DJ Panda buat nutup-nutupin fakta kalau DJ Panda itu bapak dari calon bayinya. Erika bahkan nunjukin banget rasa frustasinya atas tuduhan itu. Aku yang membatalkan pernikahan, ya benar, tapi aku tidak pernah menyuruh dia diam. Apalagi sampai bilang jangan sampai orang-orang tahu kamu bapaknya. Dia bikin kata-kata saya sepertinya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Udah, kamu diam aja. Biarkan saya yang bertanggung jawab. Kalau bisa tidak usah ada orang yang tahu ini anak bapaknya siapa. Gak cuma itu aja, Erika juga blak-blakan bilang kalau DJ Panda sempat nganggap semua drama ini cuma gimmick dan akal-akalan dia buat bersihin nama sendiri, tapi malah ngejatuhin Erika. Wah, panas banget kan? Lebih parahnya lagi, Erika juga mulai beberin bukti-bukti dugaan perselingkuhan DJ Panda pas dia lagi hamil. Loh, katanya sih semua info itu dia dapat dari laporan para warganet yang pada gercep kasih tahu dia. Gila, bener-bener buat aku gila. Bahkan dia bilang ini gimmick, itu semua kemauan dia karena capek ditanyain setiap live. Erika mana? Dia sendiri yang mau bersih-bersih namanya sendiri dengan cara
cara menjatuhkan aku. Dan ketahuan pergi sama perempuan lain bersama teman-temannya di saat masalah kita belum selesai. Dia bikin cerita seolah masih dia yang benar. Aku ngapain? Aku diam karena aku malu sama kondisi aku. Kak Erika nggak ikut bareng kamu? Gimik bro, aku sedang bersih-bersih itu di live tuh. Males banget tanya. Nggak ngakuin Mbak R kok. Kapan aku pernah deh Mbak? Kapan aku pernah ada kata-kata yuk kita pacaran? Meanwhile, Kapan? Gimana rasanya pacaran sama artis? Jujur ya, tiba-tiba jadi manusia biasa aku langsung. Nggak ada yang mengenaliku. Hai Kak Erika, biasanya Hai Panda gitu waktu pertama ketemu Mbak Erika. Aku DM sama dia aja dari Juni, sebelum mau kayak gini malah. Dari Juni masih Joko masih hitung jari kali. Nggak cuma soal dugaan selingkuhan aja loh Besti. Erika Carlina juga menuding DJ Panda telah meneror dan mengancamnya. Yang bikin hidup Erika jadi nggak tenang. Yang bikin nyesek, Erika sampai berharap mental anaknya yang katanya sih cowok nggak rusak gara-gara masalah ini. Erika menegaskan dia sih nggak apa-apa kalau mentalnya sendiri yang rusak. Tapi dia mati-matian nggak mau calon bayinya nanti ikut merasakan hal yang sama. Apalagi kan bayinya belum juga lahir. Duh, semoga kuat ya Erika. Lihat tanggalnya, hidup dibikin gak tenang sama dia. Diancam terus, diteror terus. Aku gak mungkin diam sampai aku lahiran nanti. Aku dirusakin mental gak apa-apa, tapi jangan anak aku. Anak aku nih belum lahir, mau dirusakin juga kah kondisinya? Tukang bohong, tukang tegur, perusak. Kemudian untuk masalah pengancaman, saya sebenarnya tidak tahu menahu tentang grup 19 orang tersebut. Cuman apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati saudara, menyinggung saudara, maupun menyakiti saudara, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dengan rendah hatinya saya minta maaf sebesar-besarnya, karena saya juga mendapatkan ancaman. Saya mungkin juga sedang emosi, saya kilaf, saya dapat dorongan dari luar. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian klarifikasi saya. Di tengah panasnya drama Erika Carlina dan DJ Panda, sahabat karib Erika, Rachel V-nya ikut angkat bicara. Rachel belak-belakan kaget dan sempat kecewa banget waktu tahu Erika hamil di luar nikah. Aku sebagai sahabat Erika, aku tahu yang dia lakukan salah. Pas pertama dengar pun aku shock. Ada rasa kecewa yang gak bisa keungkapkan ke R. Tapi meski ada rasa kecewa, Rachel V-nya tegas banget bilang kalau dia tetap dukung Erika sepenuhnya. Kata Rachel, dia tahu tindakan Erika mungkin salah, tapi sebagai sahabat tugasnya adalah ngasih dukungan penuh, nasihat dan doa, bukan malah menghakimi. Lagi-lagi sebagai sahabat, gue pasti akan selalu support dan kasih doa aja. Yang penting udah nasihatin dan kasih tahu worst case yang bakal terjadi ke depan. Rachel juga jelasin kalau Erika itu tipenya suka memendam masalah sendiri, makanya penting banget buat dia dan teman-teman lain selalu ada di samping Erika. Mereka mau memastikan kondisi fisik dan mental sahabatnya itu tetap terjaga. Rachel dan gengnya juga rajin banget ngecek kabar Erika biar dia nggak ngerasa sendirian hadapi situasi sesulit ini. Dia tuh nggak pernah minta apapun. Kita sampai tiap hari nanya mau apa hari ini biar dia nggak kepikiran dan ngerasa sendirian.
Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya. Saya terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Saya benar-benar menyesal. Untuk Ko Brevi, saya Panda, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Ko Brevi secara langsung dengan tulus hati saya. Terima kasih. Di tengah huru-hara antara Erika dan DJ Panda, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea punya pandangan lain nih. Meski nggak mau ikut campur terlalu dalam soal inti permasalahannya, menurut Bang Hotman, kedua belah pihak seharusnya sudah tahu kalau setiap perbuatan itu ada resikonya. Nah, kalau memang sampai kebobolan kayak gini, baiknya sih semua masalah diselesaikan secara bertanggung jawab dan personal antara Erika dan DJ Panda. Jadi nggak perlulah ya dibawa-bawa kemana-mana sampai jadi konsumsi publik. Mungkin ini kode keras dari Bang Hotman biar mereka berdua bisa nyelesain urusan ini secara dewasa, ya nggak Besti? Saya tidak mau komentar substansinya. Saya hanya mau ngomong kalau lagi having fun, kalau lagi menikmati, ya kan sudah tahu resikonya dari awal. Pilihannya ada. Kalau mau tidak mau jadian ya bikin pengaman, ya kan? Bila perlu beli ban sepeda, ya kan? Dia karetnya dari ban sepeda gitu loh. Apa itu karet ban dalamnya itu loh, ya. Tapi kalau udah jadi, ya kalau jadi karena memang mau sama mau ya nggak usah gaduh-gaduh ke publik lah kita ini, gitu loh maksud saya. Jadi speak up kan karena ada ancaman Apa? Gua nggak tahu detail, jangan tanya gua. Ya gua nggak tahu ancaman, makanya gua nggak mau komentar kalau gua nggak ngerti, itu selalu sifat gua. Gua hanya ngomong secara umum, ya. Apalagi kalangan selebriti, ya. Kalau enak-enak begitu, ingat pengaman itu doang. Gampang kok pengaman kok sekarang ini di mana-mana dijual. Ya tinggal, atau kalau cowok pastikan cewekmu itu langsung kasih dia yang namanya pil HP itu loh, cek selesai, cek gitu, 2 butir, nah selesai. Atau merek Y, gue sampai hafal semuanya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Abito.